Shalom, selamat hari Minggu Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, Andri Wongso pernah menuliskan sebuah cerita tentang perjuangan seekor laba-laba. Saya akan membacakannya untuk Ibu Bapak sekalian. Di sudut atap sebuah rumah yang sudah tua, tampak seekor laba-laba yang setiap hari bekerja membuat sarangnya dengan giat dan rajin. Suatu hari, hujan turun dengan derasnya, dan angin bertiup sangat kencang. Rumah tua itu bocor di sana-sini, dan sarang laba-laba pun rusak karena bocoran air serta hempaan angin. Tembok menjadi basah dan licin. Tampak si laba-laba kecil dengan susah payah berusaha merayap naik. Tetapi karena tembok licin, laba-laba tersebut pun terjatuh. Laba-laba ini terus berusaha untuk merayap naik, tetapi jatuh kembali. Begitu terus berulang-ulang. Namun laba-laba itu ternyata tetap terus berusaha merayap naik dengan kegigihan yang luar biasa. Rumah tua itu dihuni bukan oleh seekor laba-laba saja, tetapi ada seorang kakak dan seorang adik yang masih muda usianya. Dan saat sang laba-laba sedang berjuang, kebetulan mereka sedang menyaksikan tingkah laku si laba-laba kecil tadi. Dan mereka pun berkomentar. Si kakak dengan menghela nafas yang berat berkata, "Nasibku sama dengan laba-laba itu. Meskipun aku telah berusaha dengan bersusah payah dan terus-menerus mencoba, tetapi tetap saja hasilnya nol. Semua sia-sia belaka. Memang beginilah nasibku. Meskipun sudah berusaha sekuat apapun, semuanya percuma saja. Tidak ada yang berubah." Namun si adik ketika melihat kegigihan si laba-laba kecil tersebut berkomentar, "Laba-laba itu begitu kecil, tetapi dia memiliki semangat, pantang menyerah yang luar biasa. Dalam hal ketabahan dan keuletan, aku harusnya belajar dari semangat laba-laba kecil itu. Dengan mencontoh semangat juang seperti itu, suatu hari aku pasti bisa meraih kesuksesan." Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita dapat menyimpulkan bahwa kakak dan adik ini memiliki cara pandang yang berbeda ketika melihat seekor laba-laba berjuang, berusaha. Demikian juga ketika mereka memaknai perjalanan hidup yang penuh dengan persoalan. Kalau kita memperhatikan cara pandang yang negatif, membuat kita melihat persoalan dengan pesimis dan putus asa. Sedangkan cara pandang positif memampukan kita untuk terus berjuang dan bertahan dalam segala kondisi, bahkan dalam keadaan yang terpuruk sekalipun. Cara pandang yang memampukan seseorang untuk bisa berjalan dalam iman, bukan dalam ketakutan, keputusasaan, dan ketiadaan harapan. Dalam segala kondisi, tetap mampu melihat penyertaan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 1-15 menuliskan kisah tentang Yesus yang memberikan makan 5.000 orang. Saat itu Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Dan mereka yang menyaksikan mujizat Yesus justru tidak mau pergi dan terus mengikuti Yesus hingga menjelang malam. Kalau kita perhatikan, melihat orang banyak datang berbondong-bondong kepada Yesus, Yesus tidak bisa tinggal diam. Yesus tahu bahwa orang banyak itu pasti merasakan lapar. Yesus kemudian berkata kepada Filipus di ayat yang kelima, "Di manakah kita akan memberi roti supaya mereka ini dapat makan?" Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat betapa pedulinya Yesus terhadap orang banyak itu. Dalam Injil Yohanes digambarkan ada cara pandang yang berbeda antara murid-murid dan juga Yesus ketika menghadapi situasi di mana orang banyak itu sebenarnya sedang lapar, membutuhkan makanan. Bahkan ada dinamika yang terjadi di tengah para murid yang mendengar kata-kata Yesus tersebut. Filipus, kalau kita perhatikan, merespon Yesus dengan mengatakan, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup
untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat potongan kecil, kita bisa melihat mungkin yang dipegang oleh Filipus hanya uang 200 dinar, dan uang ini tidak akan bisa cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Bahkan ketika dia katakan dipotong kecil-kecil pun tidak akan cukup. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Andreas memiliki jawaban yang lain. Di awal nampaknya ada sedikit optimisme. Andreas merespon perkataan Yesus dengan mengatakan, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Kalau kita perhatikan, nampaknya ada harapan di sana. Namun, kalimat selanjutnya menjelaskan sesuatu kepada kita. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Bagi kacamata murid-murid saat itu dan juga kita saat ini, memandang persoalan tentang perut kosong dengan sudut pandang matematis, 200 dinar untuk 5.000 orang tidak akan cukup. 5 roti, 2 ikan adalah jumlah yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan jumlah orang yang akan memakannya, yaitu 5.000 orang. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jumlah kecil yaitu 5 roti dan 2 ikan itu ternyata bisa dijadikan oleh Tuhan Yesus menjadi berlipat kali ganda. Dan bahkan orang banyak bisa makan hingga kenyang dan meninggalkan sisa roti dan ikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bisa melihat Kristus memiliki cara pandang yang berbeda. Yesus mengajarkan tentang berbelas kasih dan tidak hitung-hitungan. Bukankah dalam kehidupan kita sehari-hari kita pernah menghadapi tantangan seperti para murid? Kita merasa tidak mungkin melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu dan berharap Tuhan punya cara lain yang bisa menjadi solusi agar kita tidak perlu menghadapi masalah demikian. Kita seringkali berkata, saya tidak sanggup, saya hanya punya sedikit kekuatan untuk bertahan. Apalah artinya itu dibandingkan dengan persoalan besar ini? Besar kecilnya ketersediaan kekuatan membuat kita kadangkala gentar dan meragukan kekuatan Allah yang mampu melakukan segala sesuatu. Mana mungkin adalah perkataan yang menyangkal kekuatan Tuhan, sementara Tuhan menghendaki agar kita membawa segala yang ada pada kita kepadanya, untuk diberkati dan dijadikannya cukup untuk menghadapi setiap rintangan. Seperti dalam kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Para murid yang diundang Yesus untuk membawa apa yang ada pada mereka itu kepadanya. Dan kita bisa melihat terjadilah mujizat itu. 5.000 orang makan sampai kenyang dan masih terdapat sisa sebanyak 12 bakul. Bapak Ibu, beberapa penafsir mengatakan bahwa mujizat itu terjadi karena besarnya hati setiap orang untuk berbagi sehingga semua menjadi kenyang. Melalui kisah ini kita belajar mengenai cara pandang Yesus yang memampukan umat untuk melihat pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan. Yesus berbagi nilai-nilai kehidupan kepada orang banyak itu, kepada murid-murid dan juga pada kita saat ini, tentang belas kasihan yang dilakukan dengan tindakan nyata. Dia adalah Tuhan yang peduli dan mau berbagi. Bahkan dirinya seutuhnya ia berikan untuk keselamatan dunia. Cara pandang Kristus memampukan umat, orang percaya melihat pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk bisa melihat persoalan-persoalan dengan cara pandang Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan
segala peristiwa selalu ada suatu maksud yang indah. Ada waktu untuk menangis, waktu untuk tertawa, waktu untuk selalu mencinta. Ada waktu mulai dan berakhir bahagia. Walau tak jarang perkara yang tak dapat ku mengerti, namun ku yakin rencananya kan selalu setia memberiku arti.